Baik, setelah kita mempelajari apa itu manfaat atau mengetahui manfaat dari belajar filsafat, tentunya kita ingin tahu bagaimana sih mempelajari filsafat itu. Kalau kita lihat di dalam filsafat umum, karya Ahmad Tafsir, beliau menjelaskan ada 3 cara untuk mempelajari filsafat. 3 cara ini tentunya dengan syarat gitu ya. Untuk ada cara sistematis, ada dengan cara historis, dan ada cara kritis. Nah, ketiga cara ini boleh di mana saja yang bisa kita mulai. Nah, begitu. Jadi, tapi akan tetapi Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa cara atau metode sistematis ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang belum pernah mempelajari filsafat. Sistematis itu maksudnya seperti apa? Sistematis itu kita mempelajari filsafat dari awal kemunculannya, kemudian eh, tokoh-tokoh filsafatnya, terus aliran-aliran yang lahir oleh satu fenomena atau perpecahan atau disebabkan oleh fenomena sosial politik. Kemudian muncul satu aliran, aliran yang baru, dan itu yang disebut sistematis. Periode tahun ke tahun, perubahan filsafat dari tahun ke tahun begitu. Sehingga sampai pertengahan, sampai modern, sampai hari ini. Itu yang disebut sistematis. Kenapa penting mempelajari filsafat secara sistematis? Karena filsafat itu pada umumnya keterhubungan terus-menerus dari filsuf-filsuf sebelumnya. Filsuf hari ini itu tidak lepas dari filsuf-filsuf sebelumnya gitu. Sehingga mempelajari filsafat secara sistematis itu akan membantu kita untuk lebih memahami duduk perkara, latar belakang atau asbabun nuzul, kenapa sih filsuf kontemporer mengatakan seperti ini dan seperti itu gitu. Salah satu contoh misalnya di dalam filsafat kontemporer gitu ya. Kalau kita misalnya siapa Baudrillard misalnya, John Baudrillard, dia mengatakan simulakra, teori di dalam teori simulakranya, bahwa katanya media itu berupaya untuk menutupi bagian-bagian realitas. Kenapa? Karena di depan kamera dia hanya menangkap bagian-bagian tertentu. Paham maksudnya ya? Televisi misalnya, kalau kita menonton televisi atau YouTube gitu ya, pasti hanya bagian di depan layar saja yang kita ketahui. Sementara di belakang layar kita tidak tahu. Itu yang disebut simulakra. Kata Baudrillard, hal seperti itu adalah upaya untuk menutupi fenomena yang sebenarnya yang terjadi. Dan kita ditipu oleh media, kita ditipu oleh televisi, kita ditipu oleh presenter dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita uji dari mana sih teori itu gitu, kita bisa lihat bahwa itu berkaitan dengan Foucault, keterhubungannya dengan bahkan sampai Plato gitu. Kalau kita jadi hubungan itu terus-menerus ada. Nah, itu yang disebut eh, itu manfaat dari mempelajari filsafat secara sistematis gitu ya. Jadi keterhubungan itu kita mengetahuinya kalau kita mempelajarinya secara sistematis. Nah, cara yang kedua tadi adalah dengan metode historis. Metode historis itu seperti apa? Kita mempelajari filsafat secara historis gitu. Secara historis maksudnya ketika kita mempelajari filsafat secara historis itu artinya kita mempelajari sejarah di masa itu gitu. Misal kita mempelajari per tokoh. Jadi tidak mesti per periode. Per tokoh pun bisa. Tokoh misal Thales. Thales siapa saja filsuf yang hidup di masa itu gitu. Jadi keterhubungan mereka apa. Jadi
bicara emosional juga di situ, sosialnya, kemudian apa fenomena atau apa konflik ketika itu, tahun berapa dan seterusnya. Itu secara historis. Terus sampai selesai dari kita mengenal Thales sampai dia meninggal berganti terus-menerus sampai ke atas. Itu secara historis. Kemudian munculnya nanti filsafat pertengahan, ada teologi yang berkuasa gitu kan. Di zamannya Thomas Aquinas, Agus Com, Agus Com itu misalnya macam-macam. Dia seorang pendeta juga sebagai filosof gitu. Jadi kita berbicara tokoh tidak sekedar membicarakan pemikirannya, tapi kita juga membicarakan latar belakang dirinya, siapa guru-gurunya, sanad keilmuannya dan seterusnya gitu kalau kita mempelajari secara historis. Dan ini juga bisa dipelajari atau metode ini bisa digunakan oleh orang yang belum pernah mempelajari filsafat sebelumnya. Itu caranya. Yang ketiga adalah metode kritis. Kalau kita mempelajari metode kritis, kita kita bisa memulainya dengan random. Misal langsung masuk kepada modern. Kita mempelajari satu tokoh dan mendalami tokoh itu dan mengkritisi tokoh itu. Nah, biasanya metode ini itu tidak bisa atau kurang direkomendasi untuk orang yang belum pernah mempelajari filsafat. Karena itu akan menjadi kesulitan tersendiri baginya gitu ya. Jadi metode kritis ini metode random sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita mengutip apa yang dikatakan Gus Baha ya, sebenarnya kamu kalau mau belajar ya belajar aja gitu. Baca aja macam-macam, hafal saja semuanya. Otakmu itu memiliki kepintaran atau kecerdasan. Semua yang kita baca random itu akan tersusun dengan sendirinya di dalam otak. Itu kata Gus Baha. Dan jika kita percaya dan berpegang pada hal itu, boleh saja kita mempelajari filsafat dengan cara kritis. Random lompat satu tokoh ini masuk tokoh yang lain, masuk tokoh selanjutnya, masuk tokoh kekinian gitu. Kalau kita misalnya telah mempelajari satu tokoh dari ujung sampai ujung, maka kita juga pada dasarnya akan mempelajarinya secara historis. Kita akan kembali ke belakang. Siapa gurunya, pengaruhnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian kita juga akan masuk pada secara sistematis itu tadi. Kita disuruh mengulang dari awal. Kenapa sih pengaruhnya seperti itu? Apa konfliknya? Dan seterusnya. Saya rasa itu. Intinya, 3 metode ini bisa dilakukan dan semuanya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan.